Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Devita Ingrid Forslia Putri akan menyampaikan materi mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Substansi diartikan sebagai hakikat atau inti dari suatu hal. Substansi hak dan kewajiban adalah hakikat dari pelaksanaan hak dan kewajiban di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno menyampaikan, "Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah." Itulah mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka. Pancasila lahir setiap 1 Juni yang syarat akan nilai sejarah. Dasar negara Indonesia ini pun bermakna filosofis sebagai pandangan hidup bangsa. Dan tanggal 18 Agustus 1945, rumusan ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan sebagai dasar negara dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan terperinci dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dasar konstitusional dan fundamental serta pedoman hidup bangsa Indonesia, dan terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Nilai dasar yaitu nilai yang ada dalam ideologi Pancasila sebagai representasi nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai dasar merupakan nilai yang tidak dapat berubah-ubah sepanjang bangsa Indonesia berpedoman pada nilai tersebut. Nilai dasar Pancasila berhubungan erat dengan hak dan kewajiban warga negaranya. Berikut hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dan nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan. Nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan ateis. Nilai ini memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, dan tidak diskriminatif. Substansinya ada 4, yaitu tidak melakukan perbuatan anti ketuhanan, mengembangkan kehidupan toleransi, negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Tuhan, serta nilai yang menyangkut hak asasi. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Substansinya ada 4. Yang pertama, manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia yang meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan. Kedua, mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis. Yang ketiga, bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma kebudayaan. Dan yang terakhir, adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuan berbudaya. Yang ketiga, nilai persatuan, di mana usaha ke arah bersatu dan kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Substansinya ada 5, menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat, menjunjung tinggi tradisi perjuangan, adanya nilai patriotik, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan, serta manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnis. Yang keempat, nilai kerakyatan.
di mana suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Substansinya yaitu menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain, menghargai sikap etis, mengakui nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil, dan sejahtera, paham kedaulatan, musyawarah yang merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran yang tinggi, serta mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Substansinya yaitu kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat sederhana, dan kerja keras, menghargai hasil karya orang lain, menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, perlakuan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial, tidak adanya golongan minoritas dan mayoritas, serta adanya keselarasan, keseimbangan, serta keserasian antara hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada cukup banyak, diantaranya adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26, pasal 27, pasal 28E, pasal 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, pasal 30 dan pasal 31. Persatuan Indonesia, pasal 1, pasal 32, pasal 35, pasal 36, pasal 36A, 36B, dan 36C. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 11, pasal 16, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 37. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat dalam pasal 27, pasal 33, dan pasal 34. Hak dan kewajiban dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sila yang kedua, mengakui perlakuan manusia sesuai dengan harkat martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, untuk sila yang ketiga, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nilai dalam sila keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama secara mufakat. Sila kelima, mengembangkan sikap adil, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban menghormati hak orang lain. Wina Effendi menyatakan hidup adalah sebuah hak yang istimewa, karenanya kita perlu melakukan kewajiban kita untuk menjalaninya sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.